Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Swahu. Umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama kami, kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kecamatan Keramitan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan untayan Dharma yang berjudul Makna Hari Suci Tumpek Landep. Otonom mobil dan motor, frase itu seringkali kita dengar ketika menanyakan kepada generasi muda terkait apakah yang dimaksud dengan tumpek landep. Pemahaman yang demikian tentunya tidak bisa kita salahkan begitu saja. Mengingat generasi muda saat ini memang realistis, mendefinisikan sesuatu berdasarkan fenomena apa yang mereka lihat. Pemandangan yang lumrah saat ini kita saksikan di Bali ataupun mungkin saja di daerah lain, yakni pada hari tumpek landep yang jatuh setiap 210 hari sekali, 6 bulan sekali, tepatnya pada Sanis Cara Kliwon Wuku Landep. Begitu marah, dipentaskan dengan suguhan ritual kepada motor, mobil, sepeda, alat elektronik, dan mungkin banyak lagi piranti-piranti modern yang terbuat dari besi atau logam. Upacara tumpek landep ini pada awalnya disimbolisasikan oleh umat Hindu dengan mengupacarai benda berbahan logam yang tajam seperti keris, pisau, golok, dan lainnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, khususnya bagi generasi muda Hindu, tumpek landep saat ini nampaknya menjadi sebuah ajang kontestasi, di mana secara realitas maupun dalam media sosial, orang berlomba-lomba untuk menampilkan atau memposting seluruh motor, mobil, sepeda, alat elektronik, dan barang mewah lainnya. Ketika diupacarai pada tumpek landep yang mungkin mereka anggap itu adalah bentuk status sosial, atau istilah kasarnya biar orang-orang tahu kalau saya orang kaya, punya banyak motor, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Tentu hal ini perlu diluruskan agar ke depannya generasi muda Hindu kita semakin melek dengan filosofi ritual yang kita laksanakan sebagai umat Hindu. Esensinya pelaksanaan upacara tumpek landep ini berdasarkan pada lontar Sundari Gama yang diuraikan sebagai berikut. Pada hari Wuku Landep, Sanis Cara Kliwon adalah hari pemujaan Betara Siwa dan hari Sang Hyang Pasupati. Adapun sarana untuk pemujaan Betara Siwa adalah tumpeng putih selengkapnya, lauknya ayam sebulu-bulu, greh traris sibak, sedaliwah diaturkan di sangah pemujaan. Sementara itu, untuk pemujaan Sang Hyang Pasupati diaturkan sesayut Jayeng Pra, sesayut Kusuma Yuda, Suci, Daksina Peras Canang Wangi. Sane bebantanannya itu ditujukan kepada semua jenis senjata sehingga berkah dalam perang. Adapun hakikatnya dalam diri manusia ialah tajamnya pikiran atau ide. Untuk itu laksanakanlah juga mantra untuk mendapatkan anugerah Pasupati. Secara esensi, sudah jelas tersirat di dalam lontar Sundari Gamo bahwa hari suci tumpek landep ialah momentum untuk memuja Batara Siwa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati di sanggar pemujaan beliau atau tempat pemujaannya.
Pasupati dalam konsep teologi Hindu merupakan manifestasi dari Siwa sebagai raja daripada binatang, yaitu Pasu artinya binatang dan Pati artinya raja. Namun, di sisi lain, Pasupati juga didefinisikan sebagai suatu upacara yang bertujuan untuk memberikan tuah atau kekuatan magis kepada benda-benda tertentu. Maka dari itu, upacara Tumpak Landep merupakan momentum memuja kepada Sang Hyang Pasupati dengan tujuan untuk mendapatkan anugerah berupa kekuatan atau tuah bagi senjata tajam atau peralatan hidup manusia yang terbuat dari logam, sekaligus untuk memohon ketajaman pikiran. Umat sedharma, senjata seringkali dikaitkan dengan pikiran karena keduanya sama-sama memiliki daya ketajaman. Salah satu kutipan dalam buku Ginanti yang menyebutkan Kawruhe luwir senjata nedadi perabotan sai, itu memiliki arti bahwa pengetahuan atau pikiran itu bagaikan senjata yang dapat dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, bisa atau tidak kita merawat senjata itu agar tetap tajam dan senantiasa mampu membantu kehidupan kita? Yang namanya manusia pasti pernah lupa bahkan papa, meskipun dengan citra sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki pikiran. Namun pemikiran itu perlu diasah, karena ibarat sebilah pisau yang tidak terawat tentu akan tumpul dan rusak meski tidak pernah terpakai sekalipun. Pelaksanaan yatnya, khususnya ritual Tumpak Landep itu harus dilakukan dengan ikhlas atau lascaryo dan tidak pamer. Lalu, apakah jika kita melakukan upacara Tumpak Landep itu salah? Tentu tidak, asalkan ritual ini yang tersirat di dalam lontar Sundari Gamo, yakni memuja Sang Hyang Pasupati di sanggar pemujaan atau tempat pemujaan, tetap dijalankan dengan upakara yang sudah ditentukan. Mengingat juga bahwa motor, mobil, sepeda maupun alat elektronik lainnya itu adalah hasil produksi dan inovasi dari ketajaman pikiran, dan semuanya bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Salahnya tentu ketika kita mengupacarai mobil, motor, sepeda, dan alat elektronik lainnya hanya bertujuan untuk pamer kepada orang lain. Umat sedharma, kesimpulannya adalah pemaknaan keliru dalam rangkaian ritual Tumpak Landep, yakni hanya sekedar mengupacarai motor, mobil, sepeda, dan alat-alat elektronik tentunya perlu kita luruskan dengan membaca dan mengetahui sumber literasinya secara jelas, agar esensi dan prakteknya tidak jauh menyimpang dari susastra agama Hindu. Karena semakin maju peradaban, kita akan selalu dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Hal ini jangan sampai menjadi kontradiksi. Ketika teknologi maju semakin pesat, justru generasi muda Hindu semakin tidak peduli dengan ajaran agama dan budayanya, serta menganggap bahwa agama dan budaya cukup dipraktekkan seadanya dan lewat begitu saja tanpa ada makna yang dipetik untuk meningkatkan kualitas diri. Umat sedharma, demikianlah untayan dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.